lain dan lanjut. Nah, seperti ini loh yang sering terjadi. Sehingga akhirnya anak belajar. Bisa jadi Tinto nangis itu korban loh, bukan Tinto itu pelaku. Atau justru sebaliknya gitu. Karena tidak pernah ada teknik validasi emosi. Nah, ketika ada dua anak yang berantem dan mengadu pada gurunya, teknik validasi emosi itu penting dengan cara apa? Dialog. Tinto sama Aldo didudukkan. Gimana kamu? Kenapa kok nangis? Tinto akan cerita, dia yang merebut mainanku. Aldo akan bilang, enggak, dia yang merebut mainanku. Nah, seperti ini yang guru itu harus tenang. Nah, ini satu jam pelajaran sendiri, tapi ini penting karena guru ingin mengejar materi, bisa jadi hal seperti ini diabaikan. Ayo minta maaf, selesai, sudah lanjut lagi. Nah, itu terus terjadi satu, dua, tiga. Akhirnya tadi Mas Agung cerita akhirnya karakternya nggak jalan. Kenapa? Ya sudah, misal tiba-tiba Aldo mukul Tinto, jebret langsung. Tinto Aldo langsung minta maaf. Udah selesai. Tinto mukul tek. Gurunya nengok langsung minta maaf. Kan selesai karena dengan minta maaf itu selesai. Karena tidak pernah ada proses dialog di sini. Dialog memvalidasi emosi. Kenapa? Ada apa? Coba ceritakan perasaanmu bagaimana. Nah, ini kalau tidak pernah dilakukan, maka yang terjadi memang situasi kelas tidak kondusif. Tapi jika dilakukan, memang akan memakan waktu yang lama. Maka ini dua sisi mata uang yang cukup sulit untuk dipilih. Itu saja Mbak Ina. Kita sampai Oke, baik. Terima kasih karena sudah jam 11 lewat 7 ya, gitu. Tidak cukupkan ya, Mbak ya? kita sampai Ya, jam ya. Mohon maaf, ya. Prof. Puri, mohon memberi eh, komentar. ya baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya mungkin dan juga kita sudah sharing mengenai karakteristik perkembangan anak sekolah dasar. Ini menarik gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman waktu yang memisahkan juga gitu untuk pertemuan hari ini. Mungkin ini ada penguatan dari Prof. Puri mengenai materi hari ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Inah dan Mbak Septi yang sudah banyak menyampaikan untuk hari ini. Baik, teman-teman, tadi sudah banyak diskusi dan sudah terjawab ya. Saya harus bawahi di beberapa hal saja. Kaitannya yang ada di chat room yang dituliskan oleh Mas Ismu. Ya. Nah, dituliskan oleh Mas Ismu, kenapa untuk sikap dan keterampilan itu tidak diarahkan ke berpikir kritis itu ya. Jadi begini, kalau kita menengok pada jenjang perkembangan, bukan jenjang aspek sikap dan psikomotor, sama dengan kognitif. Jadi sikap dan psikomotor itu juga dia berjenjang. Di afektif terutama ya akan ada menerima, menghargai sampai nanti jenjang terakhir itu pada tingkat kesadaran. Kemudian kalau kita kaitkan itu menurut Krathul ya, kalau kita kaitkan dengan Kohlberg juga nanti pada yang terakhir adalah kesadaran. Nah, kalau Anda baca bukunya Kohlberg di teori perkembangan moral itu tidak ada yang bisa diloncat. Jadi perkembangan moral itu tidak bisa lompat. Berbeda dengan yang kognitif. Kognitif ada ya, usia sekian kok perkembangannya sudah lebih tinggi nih dari yang sebelumnya misalnya. Secara teori, moral ini tidak bisa loncat. Sehingga tahap demi tahap yang bisa dilakukan adalah stimulusnya lebih kuat. Jadi menstimulasi anak, makanya kadang-kadang gini, harusnya secara usia anak ini ketika berada di 14 tahun ke atas atau 15, 16 tahun lah paling akhir, itu dia sudah muncul nih kesadarannya, awareness-nya sudah, tapi kok belum. Banyak faktor yang berpengaruh di situ, misalnya pola asuh, stimulus dari orang dewasa, lingkungan, teladan, dan sebagainya. Itu ya. Nah, untuk yang psikomotor juga sama, akan ada jenjangnya. Itu. Jadi untuk sampai pada taraf itu memang harus dilalui taraf-taraf.
Kemudian saya meluruskan saja Mbak Septi, mungkin tadi Mbak Septi saking semangatnya dengan teori Kolpak itu sehingga disebut Kolpak. Untuk moral knowing, moral feeling, dan moral action itu dari Likona ya. Jadi kalau Likona mensyaratkan bahwa munculnya action atau behavior, moral action atau moral behavior ini ada prasyarat dia knowing dulu. Jadi knowing, feeling, baru action. Jadi orang bisa berperilaku kalau dia bisa tahu dan dia bisa merasa. Dan di bagian action itu ada 3 syarat. Dia mau, mampu, dan biasa. Jadi perilaku positifnya itu sudah menghabituasi, tidak insidental. Itu baru dikatakan dia actionnya baik. Maka 3 hal tersebut di dalam bukunya Thomas Likona disebut sebagai komponen karakter yang baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kaitannya, kenapa nih, kata Mas Ari, kok banyak anak-anak dari kiai dan sebagainya justru pada menyimpang. Jadi moral ini tidak bisa diturunkan gitu ya, ini nggak bisa diturunkan. Mungkin yang beragama Islam di sini juga pernah mendengarkan nasyid ya yang mengatakan di sana itu perilaku baik itu nggak bisa diturunkan, yang bisa dibentuk gitu. Nah, terlepas dari siapa kiai, siapa ustadz ini, pengaruh pembentukan nilai itu kan akan dipengaruhi oleh 3 pusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, ditambah teladan. Bisa jadi dari keluarganya dia kuat, tapi ternyata pengaruh luar lebih kuat lagi. Maka apa yang bisa dilakukan adalah bagaimana memberikan landasan nilai-nilai ini kepada peserta didik, kepada anak-anak usia sekolah dasar. Nah, itu harus konsisten dan kontinu di 3 pusat pendidikan. Yang paling sulit kita kontrol adalah pengaruh dari masyarakat dan pengaruh dari teman sebaya di luar keluarga. Itu memang sulit kontrolannya. Tapi harapannya ketika dia memiliki fondasi yang kuat, kelak pada saat dia harus mengadaptasi diri, harus berinteraksi dengan orang lain, dia akan ingat, oh ternyata perilaku ini tuh nggak baik nih, saya punya dasar itu. Yang bisa kita lakukan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah apa ya? Oh ya, di teori yang terbaru ya, dulu proses penanaman nilai ini dengan indoktrinasi. Tetapi karena indoktrinasi ini memperoleh banyak masukan bahwa indoktrinasi semata-mata ini tidak baik, maka bergeserlah ke inkulkasi. Kalau mau baca bukunya Prof. Darmiati Zuhdi itu tentang pendidikan yang humanis, di sana sepertinya sudah dijabarkan tentang indoktrinasi dan inkulkasi. Tapi kalau belum, itu di bukunya Krisenbaum. Di bukunya Krisenbaum tentang bagaimana pendidikan nilai itu dilakukan, sudah ada di sana ada pergeseran, perbedaan dari indoktrinasi ke inkulkasi. Apa yang terlihat tajam perbedaannya di situ adalah seperti tadi misalnya, kenapa saya harus bangun pukul 5 sementara orang lain nggak sholat subuh, nggak apa-apa nih. Gitu. Jadi anak tidak didoktrin, kamu harus bangun pukul 5 saja, tapi reasoning ditentukan di situ. Jadi alasan kenapa dia harus bangun pukul 5, itu harus diberitahukan menurut inkulkasi. Jadi anak ini taat bukan karena buta gitu, ya aku taat karena orang tuaku meminta gitu, bukan. Tapi karena dia punya alasan, oh aku harus bangun pukul 5 karena kalau aku bangun kesiangan saya telat sekolah. Kalau aku telat sekolah, maka akibatnya aku ketinggalan pelajaran. Kalau aku ketinggalan pelajaran, nah, itu dibangun terus. Jadi anak punya alasan dari dalam diri, sehingga harapannya nanti akan muncul nilai-nilai kesadaran diri dari faktor internal. Meskipun pada jenjang sekolah dasar, minat, motivasi, itu intrinsik masih sangat sulit. Karena apa? Motivasi minat anak-anak di usia sekolah dasar, dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstrinsik. Tapi kita terus harus bangun, kita harus stimulasi. Itulah fungsinya pendidikan. Bagaimana kemudian akan merubah pola dari tidak baik menjadi baik. Maka peran guru di sekolah dasar, ya peran guru pada umumnya bahkan adalah bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik, bukan hanya transfer value, bukan hanya transfer knowledge, tetapi juga transform
value. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa, semoga bisa Ya. memperkuat yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ina dan Mbak Septi. Sekali lagi terima kasih. Akan kita lanjutkan untuk diskusi minggu depan. Mohon nanti bahan diskusinya bisa di-share 1 hari sebelumnya ya, sehingga saya juga bisa mempersiapkan untuk materi diskusinya pada hari Rabu.